Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sigit Termadi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait project mini PC kita, yaitu kita akan membuat sebuah mikrotik OS yang kita jalankan di atas virtual machine. Oke, jadi teman-teman, mungkin kalau yang baru bergabung di channel ini, teman-teman harus tonton video sebelumnya dari mulai project kita, dari mulai setup awal sampai dengan hari ini. Di video terakhir itu kita sudah selesai dan berhasil membuat sebuah konfigurasi mikrotik di Linux Mint. Kurang lebih begini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ahli dalam bidang jaringan bisa bantu saya koreksi. Jadi skemanya adalah IndiHome mengalir ke Linux Mint melalui Ether 1. Oke. Selanjutnya router OS ini berjalan di atas virtual box di Linux Mint dengan ada 3 interface, ada Ether 1, Ether 2, ini Ether 2 ya teman, Ether 2 sebenarnya ini yang host only ini, dan Ether 3. Jadi Ether 1 itu sebagai sumber internet dari Linux Mint ke router OS, terus Ether 2 ini untuk konfigurasi, kita pakai IP, membuat IP dari virtual box, jadi kita bisa mengakses si router OS melalui IP ini, IP yang kita buat. Selanjutnya router OS akan mengeluarkan sumber internetnya di Ether 3 yang ini kita sambungkan ke home server kita, yaitu OrangePi, dan dari OrangePi ini kita hotspot. Nah, hotspot ini karena OrangePi nya kita buat jadi access point, jadi selain dia menerima internet, dia juga meneruskan menjadi hotspot. Dan di terakhir ini, di interface terakhir, ada HP, ada laptop ini, dan kawan-kawan lah, mungkin kalau ada tab ya, itu akan masuk ke internet melalui login Captive Portal ya. Jadi login menggunakan voucher ataupun seperti username dan admin atau akun yang dari kita generate di mikrotik dengan bantuan Micmon. Nah, kurang lebih begini teman-teman konfigurasinya. Jadi kita akan setting paling awal sendiri, yaitu instalasi router OS. Nah teman-teman, untuk router OS ini saya close dulu ya, karena agak berat. Jujur ini saya merekam apapun saya jalankan di atas mini PC 150 ribuan. Beberapa pekerjaan kantor saya juga kerja di sini, kadang-kadang seperti ngetik ringan, bahkan kadang kita sempat belajar machine learning. Jadi mungkin mini PC ini saya akan next projectnya akan saya jadikan alat untuk mengerjakan atau belajar machine learning. Oke. Teman-teman download dulu file instalasinya itu di mikrotik langsung. Kalau yang saya sarankan ya, karena ini mini PC 32, cari mikrotik yang levelnya level 6 ya, bukan level 6, versi 6. Kalau level berarti itu lisensi ya. Oke, dan untuk menginstalasi ini sebenarnya ada 2 cara. Pertama kita instalasi melalui saya lupa namanya, yang dia cloud, versi cloud ya, CHR kalau nggak salah, mikrotik CHR. Terus ada juga yang kita instalasi melalui langsung di hard disk. Kalau CHR pasti kita virtualisasi ya teman-teman. Nah, ini ada versi 7. Ini kita close dulu karena ini nggak berjalan ya, ini khusus yang 64 bit. Terus teman-teman pilih yang router OS 6 dan cari yang x86. Nah, saya sarankan pakai install image teman-teman. Jadi download saja. Ukurannya nggak besar, mungkin sekitar berapa MB ya, kalau jadinya sekitar 80 MB-an. Saya sudah selesai instalasi ya. Terus di ekstrak. Nah, ini mikrotik level 6. Oke.
sorry bukan ini teman-teman. Mikrotik mana, mikrotik ISO 6. Nah ini teman-teman 649 ISO. Nah ini filenya. Ternyata saya taruh di luar ya, nggak saya taruh di dalam. Ini dia filenya, mikrotik 649.18. Ada juga yang 5.12 ya, tapi kali ini kita akan belajar yang 6.49. Nah pertama-tama kita siapkan dan kita sediakan ISO filenya. Teman-teman bisa download tadi. Terus kita masuk ke VirtualBox. Kalau teman-teman pakai firmware kalau nggak salah firmware atau VMware kalau nggak salah ya, itu yang berbayar ya. Mungkin kalau kita yang gratisan saja menggunakan Linux, pasti nyimpan source gratis. Nah teman-teman pertama buat new, ini dia level 6 saya. Klik new, terus di sini ada aja ya, namanya misal router OS. Karena pasti kalau kita install sendiri itu namanya router OS ya teman-teman. Terus memory size nya saya biasanya 512 ya. Terus create hard disk now, bisa juga ya, create aja, nanti juga bisa, tapi kalau saya langsung saja ya. File size nya 2 GB cukup. Terus pilih yang HDD parallel hard disk, create. Oke, udah jadi teman-teman. Terus kita ke settings lagi, masuk ke storage. Nah ini router HDD ya, ada teman-teman bisa lihat. Ini adalah HDD yang akan kita jadikan tempat instalasi si mikrotik, karena mikrotik tidak bisa seperti ISO di Windows ataupun Linux ya, jadi dia harus tertanam langsung, maka agak rumit sebenarnya kalau menginstal menggunakan firmware atau kita harus menginstal di harddisk tertentu. Biasanya ada bantuan menggunakan firmware ini atau VirtualBox. Nah di sini kan ada empty teman-teman. Nah ini klik saja, terus klik yang gambar CD, cus. Nah ini teman-teman back dulu, bukan di sini filenya. Nah ini teman-teman filenya. Ini level 6 gratis, mungkin itu saya akan bahas ya. Nah ini filenya 26 MB, klik OK. Nah ini sudah siap teman-teman. Terus kita setting di interface, karena kita nggak butuh audio gitu-gitu, kita nggak butuh, kita hanya butuh interface. Nah interface settingannya seperti di konfigurasi ini. Kita buka dulu, ini saya tutup teman-teman ya, biar agak ringan kerjanya. Oh saya salah tutup kayaknya, oh enggak ini. Jadi kita akan hubungkan Ether 1 itu ke NAT. Nah artinya NAT apa? Artinya NAT adalah kita seperti meneruskan si internet dari fisikal, dari si Linux Mint. Nah ini nanti akan mendapatkan IP kurang lebih 10, biasanya kepala 10. Itu tergantung dari internet masing-masing dan juga komputer masing-masing. Intinya kita langsung tanpa bridge ya, biasanya ada pilihan lain sebenarnya, itu ada bridge. Nah ini bridge network, ini kita membridge dari, jadi kalau di sini kalau kita pakai virtual, kalau yang bridge ini, maka si router nih di IndiHome ini kan router ya, ini IndiHome ini router. Nah ini akan menerima bahwasanya ada mikrotik yang terhubung ke router IndiHome, dan dia akan mendapatkan IP yang berbeda dari Linux Mint gitu teman-teman. Nah pada saat kita menggunakan NAT, maka sumber internet itu didapatkan dari Linux Mint dan IP itu di-generate oleh Linux Mint ya, atau dalam hal ini VirtualBox. Jadi kalau kita menggunakan bridge ya bisa sebenarnya, tapi saya lebih proper menggunakan NAT ya, jadi dia langsung, dia tidak terlalu rumit settingannya. Jadi pada saat ada gangguan di router, dia tidak akan mengganggu kinerja dari si router OS, karena dia masih bisa terhubung ke Linux Mint, baik secara Ether 1 di NAT maupun Ether 2 melalui host. Oke, skemanya kita buka lagi. Nah ini terus kalau dalam ini saya menggunakan 3 ya, 3
adaptor. Dan di sini ada 4 maksimal. Nah, pertama NAT, terus ininya oke, NAT saja cukup ya. Terus ini enable. Nah, adaptor 2 ini saya menggunakan host only pastinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat VBX net 0. Nah, ini dari mana kita tahu? Kita close dulu sebenarnya ya teman-teman, atau langsung juga bisa. Kita oke dulu aja. Kita ke file teman-teman, ke file, terus ada namanya virtual network manager. Nah, di sini ada VBXNet 0. Ini IP-nya 168.56.1. Nah, ini adalah router yang saya hubungkan di sini. Karena ini projectnya berbeda, maka saya akan membuat router tersendiri. Nah, ini kita ke create, teman-teman create saja. Nah, fungsinya host manager di sini atau host ini itu di sini teman-teman. Jadi untuk menghubungkan Linux Mint ke router OS kita tanpa ada hambatan gitu, karena dia langsung tanpa internet pun bisa terhubung, dan pasti terhubung saat teman-teman men-setting di Ether 2 ini sebagai DHCP client, maka otomatis akan mendapatkan IP yang kita setting ya. Ini Ether 2. Oke. Ini saya setting, berarti ini kita ganti teman-teman. Kita ganti ke 57. Tadi kan 57. Nah, 57. Nah, ini 57 ya. Kita enable. Ini nggak usah diganti-ganti, ini tetap gini saja. Oke, udah enable, close ya. Oke, udah 57. Terus kita kembali ke sini ke router. Terus ke network, adaptor. Nah, ini kita ganti ke VBX1. Tadi kan yang 0 itu yang 56, VBoxnet 1 itu yang 57 yang kita project baru ini. Nah, sebenarnya kita ganti juga bebas sebenarnya, teman-teman biasa, tapi kita setting awal saja, jadi kita nggak perlu men-setting manual dari IP-nya. Nah, adapter 3 ini saya enable juga ini untuk keluar ke sini. Itu menggunakan ini teman-teman, sebuah adaptor USB to LAN. Ini sudah saya bahas panjang ya, mulai dari unboxing, terus tes dan review dari Linux, Windows, dan sekaligus Mikrotik OS yang kita install di dalam flash disk dan gagal. Jadi makanya kita menginstal menggunakan VirtualBox. Oke, ini sudah ya, menggunakan Ethernet 3 atau Ether 3 ini kita hidupkan dulu saja. Ini adapter 3 ya, sorry. Nah, ini no attach ya. Nah, ini kita harusnya bridge. Nah, ini ada 3 teman-teman. Nah, INSP itu adalah LAN dari si Ether 1. Ini yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti di kabel warna biru, dia masuk ke mini PC. Terus ZTX ini harusnya dia, saya lupa ini nanti kita akan cari tahu. WLX ini adalah si TP-Link. Jadi sebenarnya PC Linux Mint ini awalnya tidak punya adaptor WiFi ya teman-teman. Jadi sekarang kita hidupkan atau kita tambahkan menggunakan TP-Link. Teman-teman juga bisa cek video lengkap untuk instalasinya. TP-Link yang untuk adaptor WiFi gitu. Oke, kita hidupkan saja. Untuk konfigurasinya nanti saja. Oke, ini kita not touch dulu aja ya, tapi kita enable dulu. Oke, aman ya. Ini previous mode-nya kita allow. Oke, cukup ya. Kita oke. Nah, saat oke, sekarang kita bisa langsung melanjutkan. Teman-teman tinggal klik start. Oke, untuk mempercepat loading kita close dulu ini. Ini jangan ya, ini untuk acuan kita menginstal. Ini saja. Oke, ini sudah running. Jadi sebenarnya teman-teman si Mikrotik itu basisnya sebenarnya Linux.
Maka dari itu kalau teman-teman mungkin ya punya file tertentu mikrotik yang bisa di crack, itu sebenarnya dia basisnya Linux dan bisa di crack sebenarnya. Tapi kenapa awalnya mikrotik itu Linux kan gratis, kenapa ini berbayar ya? Mungkin karena ini sumber tertutup dan kayaknya sih lisensi juga nggak terlalu mahal ya, dan itu juga berlaku selama-lamanya kalau nggak salah. Jadi ya mungkin itu jasa kali ya, juga nggak tahu, yang intinya terserah lah. Tapi ada versi cracknya, ada, teman-teman bisa cari internet. Oke, ini sudah masuk ke yang tampilan instalasi dari mikrotik. Welcome to mikrotik router software installation. Move around menu PNN. Oke, select with spacebar. Oke, ini disuruh menginstal apa saja yang ingin diinstal ya. Kita pengen semuanya pastinya, tinggal klik A, select all with A, with M in minimum, press E to install locally or Q to cancel and reboot. Kita install semuanya dengan klik I, Ntar saya lupa I nya di mana karena do you want keep all. Nah ini sudah ya, jadi dia banyak do you want to keep all configuration. Nah ini karena kita akan memformat semua hard disk yang kita buat tadi, klik no. Nah ini warning, all data on disk will be erased. Kita Y, dia akan membuat format, dia akan formatting. Oke, dan dia akan menginstal di dalam ini teman-teman. Oke, kita close dulu. Ini kita tunggu saja ya. Kita ke settings, dia akan terinstall di sini, router HDD. Nah gitu teman-teman. Tapi nanti pas ada triknya khusus bagaimana caranya ini bisa. Saya close dulu. Oke, ini sudah mulai install. Oh udah ya teman-teman, secepat itu. Press enter to reboot. Nah pada saat ini teman-teman jangan di press enter ya, karena kita harus mengeject dari si instalasinya biar dia tidak masuk ke boot untuk instalasi lagi. Jadi ini udah terinstall. Teman-teman klik file, klik close dan power off. Nah kembali ke setting, kita keluarkan atau eject dari si storage yang ini, ISO 648918 ini kita remove. Oke, sekarang ini sudah bisa teman-teman, karena kalau kita tidak eject dia akan masuk ke instalasi lagi, dan itu begitu saja terus. Nah ini kita start lagi, harusnya ini udah bisa loading system. Nah ini harus bisa ya teman-teman. Kita ngopi dulu biar semangat. Loading system with ini TRD. Oke, starting. Sebenarnya mikrotik ini sangat low resource teman-teman. Jadi walaupun ini menggunakan Linux Mint 32 byte dual core ya, 2 core bukan dual core lagi, 2 core, cuma 2 biji core-nya, tapi dia bisa menjalankan banyak mikrotik sebenarnya. Ini sudah masuk username-nya itu admin, password itu kosong untuk awal, enter saja. Do you want see license? Nah ini karena kita tidak punya lisensi ya, close aja no. Current installation software ID bla bla bla, please press enter continue. Change the password. Nah kita suruh memasukkan password basic saja, basic sebenarnya teman-teman. Saya 1-4 sih, biar mudah saja. Tapi kalau ini asli jangan ya.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. MikroTik sudah kita install di dalam router OS. Nah, sekarang karena sudah terinstall, kita akan bahas sampai ke sini dulu aja teman-teman ya. Sampai di bagian Ether 1, Ether 2 biar jalan dan kita bisa akses MikroTik melalui web config ya, ataupun nanti syukur-syukur pakai Winbox. Oke, setelah itu kita, karena ini sudah selesai, terus kita cek dulu dari si interface. Oke, select interface PR. Nah, di sini sudah terbaca ada 3 Ether dan Ether 1 sampai Ether 3 dan statusnya running ya, R. Jadi aman, kita bisa lakukan. Terus kita cek dulu apakah sudah mendapatkan IP. Belum ya teman-teman, belum. Nah, kita harus setting dulu. Pertama kita akan setting 2 IP dulu ya, Ether 1, Ether 2. Dimana Ether 1 itu dari ini NAT, kita setting NAT, dan Ether 2 itu dari host manager dari si VirtualBox. Caranya berarti kita akan agar si MikroTik dapat IP, yaitu dengan cara klik IP. Berarti kita setting DHCP ya, DHCP client add interface. Berarti kita Ether 1 dulu ya, Ether 1 disable no. Oke. Nah, ini sudah harusnya dia udah enable. Kita cek IP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat MikroTik sudah mendapatkan IP, yaitu .2.15. Ini addressnya, DHCP-nya dan networknya adalah 10.2.0 ya. Oke, sekarang kita setting di Ether 2. Ether 2 itu sih host manager. Nah, ini teman-teman sama, cuman diganti Ether 2. Ini kita belum sampai ke dia mengeluarkan IP ya, hanya biar mendapatkan IP dulu. Kita cek lagi address. Nah, ini teman-teman bisa lihat host manager atau DHCP-nya itu ini 192.168.57.0. Kita cek sama nggak dengan yang di sini, host manager, virtual host manager. Nah, ini teman-teman, VBoxnet 1 sama ya IP-nya ya. Ya sama ya, 57.0. Kita cek 57.0, 57.1 sama ya, segmennya sama. Oke, ini kita close. Berarti sekarang kita bisa akses si MikroTik ini dari web config-nya. Teman-teman bisa masuk ke Chrome, terus akses IP-nya. Ini dia 192.168.57.3. Kita akses 192.168.57.3. Oke, enter. Dan boom, nah masuk. Ini adalah tampilan dari router OS. Router OS dengan konfigurasinya pakai web config ya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya yang kita buat tadi 1 sampai 4. Boom, sudah teman-teman, ini sudah jalan ya. Ini adalah webfig. Jadi MikroTik bisa diakses melalui terminal, bisa juga melalui Winbox, itu basic itu ya. Dan juga ada web config. Ini quickset webfig. Nah, ini dia webfig. Nah, ini adalah si interface si MikroTik ya, cukup fresh sebenarnya. Kita cek wireless, interface ada Ether 1 sampai 3. Ini yang sudah ada bandwidthnya di Ether 2 karena kita akses. Selanjutnya ke IP ARP.
coba ARP Ether 2 ya, Ether 2. Nah sekarang kita coba ping ke Google. Udah bisa belum ya? Harusnya dia kan sudah mendapatkan IP ini, harusnya bisa ping 8.8.8. Nah udah bisa ya teman-teman. Jadi si Mikrotik sudah bisa mendapatkan IP dan mengakses internet. Nah ini teman-teman bisa lihat barusan muncul Ether 1. Nah ini IP nya, kita close. Oke, sekarang kita coba Winbox-nya ya. Jadi kita download dulu. Kalau teman-teman nggak punya aplikasinya bisa download di sini. Klik saja, maka dia akan harusnya mendownload. Harusnya. Tapi ini kayaknya harus mendownload di Mikrotik OS-nya ya. Ini agak lama. Kita download coba ya. Windows 32 bit. Jadi yang kita download adalah Winbox untuk Windows. Teman-teman harus pahami, harus kita mendownload versi Windows. Dan untuk bisa menjalankan Winbox versi Windows di dalam Linux, teman-teman butuh namanya Play on Linux dan juga Wine sebenarnya. Yang pastinya Wine Trick dan juga Wine ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya juga, saya sudah jelaskan. Kita open. Nah, kita close dulu. Oke. Loh, harusnya muncul. Nah, ini teman-teman muncul ya. Ini kan IP masih IP lama sebenarnya. Ini kita ke 57. 57 ini auto reconnect. Nah, passwordnya adalah 1 sampai 4. Connect dan selesai masuk. Nah, karena ini lisensi Mikrotiknya level 0, jadi dia hanya bertahan 24 jam. Setelah 24 jam dia nggak akan bisa dipakai lagi, kekunci, kita nggak akan bisa login lagi teman-teman. Nah ini lisensinya teman-teman. Kalau misal ada lisensinya tinggal di-upgrade bisa sebenarnya. Caranya gimana? Cek lisensi, teman-teman masuk ke sistem, ke lisensi, mana lisensi. Nah ini level 0. Nah kalau punya produk key-nya atau key lisensi, teman-teman tinggal impor dari dalam. Nah ini selesai. Atau ada cara kedua, kita menggunakan Mikrotik yang sudah ya dikonfigurasi demikian rupa oleh teman-teman yang jago-jago. Kita mendapatkan lisensi level 6 gratis, dan itu yang saya lakukan di project kedua ya. Jadi setelah saya berhasil membuat sedemikian rupa konfigurasinya, saya install Mikrotik level 6 secara gratis lisensinya. Ini dia teman-teman. Tapi itu next, kita belajar dulu dari awal untuk instalasi dari Mikrotiknya langsung Router OS ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman. Sepertinya sudah selesai. Oh ya, sepertinya kita harus ping dulu. Kita cek ping ya. Kita ping IP dari si host manajernya. Tersambung nggak sih? Ya harus tersambung karena udah bisa login ya. 8.57.3 masuk ya teman-teman. Tapi saya penasaran apakah bisa nggak ya kalau dia ping pakai DNS google.com. Bisa, aman. Coba ke detik.com. Bisa. Ke website saya, ping www.permadi.eu. ini itu saya website pribadi saya, dan bisa. Jadi aman ya, kita sudah mendapatkan internet akses full, aman, nggak ada masalah melalui konfigurasi NAT di sini. Oke, mungkin itu sekian videonya, cukup panjang ya. Instalasinya semoga bisa dipahami. Untuk teman-teman yang mungkin harus ada yang tanyakan, tinggal tanya di kolom komentar ataupun nanti bisa diskusi untuk teman-teman yang lebih ahli dan suhu di bidang jaringan. Oke, teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, komen, dukung channelnya agar lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dari saya, kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.